Cuaca malam itu gerimis. Hujan tipis membasahi kaca jendela apartemen Vira yang menghangat dengan aroma teh jahe. Di dalam, Vira duduk sambil memandangi layar laptop dan sesekali melirik ponselnya. Sudah 3 bulan terakhir ia merasa ada yang berubah dari Reza, suaminya. Perhatian Reza yang dulu hangat kini terasa hambar, dia sering lembur, sering pulang larut, dan ponselnya tak pernah lepas dari genggamannya. Sesuatu di hati Vira berteriak bahwa ini bukan sekedar stres kerja biasa. Sebagai mantan karyawan agensi digital, Vira tak butuh waktu lama untuk menyadari ada yang janggal. Ia meminjam ponsel Reza saat suaminya mandi dan mengunduh aplikasi penyadap yang pernah ia kenal saat masih bekerja. Dalam waktu 5 menit, aplikasi itu sudah terinstall dan terhubung ke laptopnya. Seminggu penuh, ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pesan-pesan yang ia baca membuat dadanya sesak. Reza berbicara dengan seseorang bernama T dengan kode-kode manis seperti "aku kangen kamu, kita ketemu lagi di tempat biasa," dan obrolan-obrolan mesra lainnya. Vira langsung tahu, itu bukan sekadar teman. Yang lebih menghancurkan hatinya, setelah mengecek nomor itu, dia adalah Tania, sahabatnya sejak SMA. Tania, wanita yang selama ini ia anggap seperti saudara sendiri. Sering makan bersama dengan keluarganya, ikut liburan, bahkan Vira pernah meminjamkan uang saat Tania butuh modal bisnis. Dunia Vira seperti runtuh. Ia tidak hanya dikhianati suami, tapi juga ditikam sahabat sendiri. Namun Vira tidak menangis. Ia memilih menjadi dingin dan tenang. Ia tahu air mata saja tidak akan cukup untuk menang. Yang ia butuhkan sekarang adalah bukti, saksi, dan momen yang tepat untuk menghancurkan mereka berdua di depan publik. Malam itu, ia menyiapkan rencana dengan matang. Beberapa hari kemudian, ia membaca pesan Reza kepada Tania lewat aplikasi penyadapnya. Hotel H, kamar 806, seperti biasa. Aku kangen banget sama kamu. Tulis Reza dalam pesan itu. Vira menggertakkan gigi. Ia langsung menghubungi temannya yang seorang pengacara dan meminta 2 rekan lainnya sebagai saksi. Ia juga menghubungi manajer Hotel H, dengan sopan mengatakan ia ingin menggerebek suaminya karena dugaan perselingkuhan. Malam itu, Vira mengenakan mantel hitam dan sepatu boot. Ia berdiri di lobi Hotel Bintang 5, menyembunyikan tangannya yang gemetar. Ketika manajer hotel mengangguk, memberi isyarat bahwa kamar 806 sudah terdeteksi aktif, Vira mengangguk. Mereka berlima naik ke lantai 8, Vira berjalan dengan napas yang tertahan. Vira mengetuk pintu kamar 806, pelan tapi pasti. Tidak ada jawaban. Ia lalu menatap manajer hotel yang langsung membuka pintu dengan master key. Begitu pintu terbuka, terdengar suara desahan tawa dari dalam. Dalam sekejap, mata Vira menangkap Reza dan Tania di atas ranjang, tanpa busana. Mereka terkejut bukan main. Bagus sekali ya. Kalian berselingkuh di tempat mewah seperti ini. Teriak Vira dengan suara bergetar. Tania spontan menutupi tubuhnya dengan selimut, sementara Reza mendekap kepala dengan kedua tangan, terpaku. Vira melangkah masuk, membanting tas ke lantai. Sahabatku sendiri, ya? Kamu pikir aku bodoh? Keributan itu menarik perhatian tamu-tamu dari kamar lain. Beberapa membuka pintu, melihat keributan di lorong dengan rasa ingin tahu. Ada yang mulai merekam diam-diam. Salah satu dari saksi Vira juga merekam video sebagai bukti hukum. Suara tangisan, teriakan, dan ketegangan memenuhi koridor lantai 8. Aku punya semua buktinya. Chat kalian, foto kalian di kafe, dan bahkan rekaman kalian waktu panggilan video. Kata Vira, menunjuk Tania dengan mata merah membara.
Kalian bukan hanya menghancurkan rumah tanggaku, tapi juga persahabatan kita selama bertahun-tahun. Dan sekarang dunia akan tahu siapa kalian sebenarnya. Tania menangis, mencoba mendekati Vira, tapi dihalangi oleh pengacara. Reza hanya bisa memohon. Maafkan aku, Fir, ini salah aku mohon maaf Fir. Namun Vira sudah tidak mau mendengar. Ia berbalik dan pergi dengan kepala tegak, meninggalkan kamar hotel itu dalam kekacauan. Dalam waktu beberapa jam, video penggerebekan itu viral di media sosial. Judul seperti istri sah gerebek suami dan sahabatnya di hotel menghiasi beranda Instagram dan Twitter. Warganet langsung menyerbu akun Tania dan Reza, mengutuk, mencaci, dan membongkar kebohongan mereka. Nama Tania pun tercoret dari komunitas bisnisnya. Sementara itu, Vira melanjutkan proses hukum. Ia menggugat cerai Reza dengan tuntutan penuh. Hak asuh anak pun dia minta sepenuhnya. Reza mencoba menengahi, tapi Vira tak mau bicara. Ia hanya bicara melalui pengacaranya. Luka di hatinya terlalu dalam untuk sembuh, hanya dengan kata-kata. Tania tak bisa lagi menunjukkan wajahnya di lingkungan pergaulan mereka. Kliennya membatalkan proyek, dan ia diusir dari salah satu grup bisnis perempuan. Reza pun terkena imbas. Perusahaannya menolak perpanjangan kontraknya karena masalah etika. Karir dan reputasi mereka hancur dalam sekejap. Sementara itu, Vira mulai bangkit perlahan. Ia membuka klinik anak bersama teman lamanya. Klinik itu tumbuh cepat karena dukungan banyak perempuan yang kagum dengan keberaniannya. Ia menjadi inspirasi, wanita yang tak takut memperjuangkan harga dirinya. Ia pun diundang dalam beberapa talk show untuk berbagi kisahnya. Reza, di sisi lain, kehilangan semuanya. Rumah dijual untuk membayar gugatan. Ia mencoba hidup bersama Tania, tapi hubungan mereka dipenuhi rasa saling curiga dan saling menyalahkan. Tak lama kemudian, Tania meninggalkannya. Reza jatuh dalam lubang depresi, hingga suatu hari ditangkap karena terlibat penipuan dan penyalahgunaan narkoba. Ia dipenjara selama 3 tahun karena kasus tersebut. Dalam penjara, Reza menulis surat panjang untuk Vira, meminta maaf, mengatakan ia menyesal dan tak bisa tidur sejak hari itu. Surat itu sampai ke tangan Vira, tapi tidak pernah ia balas. Ia hanya menyimpannya sebagai bukti bahwa waktu akan membalas segala luka. Vira kini hidup damai bersama anak semata wayangnya. Ia tidak menikah lagi, namun hatinya bahagia karena ia memilih dirinya sendiri. Bisnisnya berkembang pesat, bahkan akan membuka cabang kedua. Ia membuktikan bahwa dihancurkan bukan akhir dari segalanya, kadang justru awal dari sesuatu yang lebih indah. Suatu hari, saat sedang membacakan dongeng untuk anaknya, sang anak bertanya, "Mama, kenapa Mama kuat sekali?" Vira tersenyum dan menjawab, "Karena Mama pernah dihancurkan oleh orang yang Mama percaya. Dan Mama tidak mau hancur lagi hanya karena itu." Vira tersenyum sembari memeluk anaknya.